Tausiah dari Habib kita, Habib Al-Habib bin Abdurrahman Alatos, Alatos, kepadanya dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-muhtaram wal mukarram al-habib Haidar al-Habsyi beserta segenap para kiai ajengan, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, banyak hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, kiai kita, ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini sebuah kehormatan bagi saya. Sebetulnya penceramah pada malam hari ini adalah ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal. Namun beliau ada uzur, ada halangan. Kemarin beliau telepon saya karena beliau orang tua kami, beliau adalah singa aswaja dan beliau adalah guru kami, maka saya sami'na wa ata'na, disuruh oleh beliau untuk hadir. Kalau mau dikatakan menggantikan nggak pantas, karena kalau yang namanya badal harus sepadan, kecuali badal gholab, salah. Tapi imtithalan lil amr, karena patuh dan taat kepada perintah beliau, maka Al-Fagir datang pada malam hari ini untuk berdiri di hadapan Anda semua. Mudah-mudahan kita doakan Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf diberikan kesehatan dan panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk merayakan tahun baru Islam 1442 Hijriyah. Alhamdulillah.
Kalau orang-orang kafir begitu semangatnya merayakan tahun baru Masehi 5 hari setelah Natal, meriah, mereka nyalakan kembang api, bikin konser di mana-mana, maka kita umat Islam tidak boleh kalah dalam merayakan tahun baru Islam, saudara. Betul. Alhamdulillah, kalau kita lihat Pak Bu 10-20 tahun lalu di kota-kota malam tahun baru Masehi begitu ramai, begitu semerbak luar biasa. Tapi alhamdulillah, berkat perjuangan para alim ulama, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan para habaib, sekarang saudara, umat Islam tidak lagi merayakan tahun baru Masehi dengan trompetnya, akan tetapi di mana-mana umat Islam rame-rame merayakan tahun baru Islam. Alhamdulillah. Kira-kira kalau begitu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya wa man yu'azzim sya'irallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tahun baru Islam Muharram tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu daripada syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, takzimnya kita, hormatnya kita, mengagungkannya kita kepada syiar Allah merupakan salah satu bentuk ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu. Makanya saya doakan mudah-mudahan sebagaimana kampung ini begitu meriah merayakan tahun baru Islam, mudah-mudahan kampung ini diberkahi oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, yang belum menikah jodohnya dimudahkan oleh Allah, urusan kawin paling kencang loh. Amin, amin. Yang sudah menikah diberikan dzurriyyah salihin salihah. Amin. Bapak-bapak yang sudah menikah mudah-mudahan apa Bu? Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kampung ini selalu dapat hujan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kiram, kita merayakan tahun baru Islam, di situ kita harus berpikir, beriktibar bahwasanya yang namanya zaman berputar, Pak Bu. Yang namanya zaman berputar nggak berasa cepat, berpindah dari satu tahun ke tahun lainnya. Kita dulu berasa masih kecil, tahu-tahu tumbuh dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, nggak berasa. Zaman terus berputar, nggak pernah berhenti. Yang kita dengar setiap hari nggak lepas. Ada orang lahir, ada orang nikah, ada orang mati. Udah ini aja muternya dunia, nggak jauh-jauh kemana-mana. Ada yang lahir hari ini, besoknya ada yang nikah, besoknya ada yang mati. Saudara, saya pribadi Pak Bu, saya udah lahir, saya sudah nikah, alhamdulillah. Tinggal nunggu matinya doang, saudara. Enggak, hidup kita nggak jauh-jauh muter di situ. Makanya ulama mengatakan dunia kamahilil magar, wa inna mahilil mamar. Duniamu bukan tempat kamu tinggal, bukan. Cuma tempat lewat saja. Kalau sudah tahu cuma tempat lewat, mau ngapain bangun rumah besar-besar di tempat kita lewat? Bangun rumah yang besar itu di tempat kita tinggal. Betul? Mau ngapain mati-matian membangun tempat lewat kita? Kalau mau kita bangun besarkan tempat kita tinggal, saudara. Masya Allah. Makanya saudara, di tahun baru Islam ini yang harus kita pikirkan, bagaimana semangat hijrah ada di dalam diri kita, saudara. Apa itu semangat hijrah? Semangat hijrah yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah pada hakikatnya bukan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya saja, saudara. Akan tetapi hakikat daripada hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Hakikat hijrah yang
Yang tadinya belum sholat, taubat kembali kepada Allah, jaga sholatnya. Itu hakikat hijrah. Yang tadinya belum berjamaah, dijaga jamaahnya berubah. Itu namanya hijrah. Yang tadinya mohon maaf, masih suka kurang ajar sama orang tuanya, galil adab, suka membantah orang tuanya, tancapkan di dalam dirinya tekad hijrah, berubah. Ini orang tua keramat, saudara. Kebahagiaan kita dunia akhirat tergantung orang tua. Yang tadinya pacaran, karena semangat hijrah tancapkan dalam hati, ya Allah, mau jadi apa saya? Berubah, nggak lagi pacaran. Mohon maaf Pak Bu, mohon maaf kadang-kadang saya sedih. Apalagi di zaman sekarang. Mohon maaf, banyak orang ngajinya rajin, sekolahnya rajin, tapi pacarannya rajin juga, saudara. Ada atau tidak yang begitu? Jawab yang jujur, ada atau tidak? Ada atau tidak? Udah gitu pacarannya manggil abi umi lagi, kedebong pisang. Pacaran manggil abi umi, ntar kalau putus bercerai jadi janda dong. Jangan mau, jangan mau. Mohon nih para perempuan-perempuan ini, mohon banyak akhwat-akhwat nih, saudara-saudara kita nih. Saya pengen ikatkan, kalau ada laki-laki yang ngajakin pacaran, jangan mau. Kenapa saya katakan demikian? Karena laki-laki yang ngajak pacaran itu penik, kurang kompak, panik, kurang keras, panik. Kenapa saya katakan penipu? Karena pacaran ibarat fata morgana, saudara. Kelihatannya dari jauh manis, menjanjikan, menggiurkan, tapi begitu dideketin, saudara, hampa, palsu, kosong, PHP, sakitnya di sini, saudara. Betul. Kita jangan mau dibohongin sama yang ngajakin pacaran. Kalau dia betul-betul cinta, nggak akan ngajakin pacaran, saudara. Karena kalau selama dia ngajak pacaran, berarti hanya pengen nipu, hanya pengen ngerjain, hanya pengen ngambil keuntungan sementara, saudara. Kalau betul-betul cinta, jadi laki-laki gentleman, datang kepada orang tuanya, katakan padanya, Pak, kupinang anakmu dengan bismillah. Betul. Alhamdulillah. Bagi semua angkat tangan, nyaminkan doa saya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Doakan mudah-mudahan berkat tahun baru Islam yang pacaran putus. Ya Rabbal. Ketahuan di belakang banyak muka panik, saudara. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi hakikat daripada hijrah al-muhajir, man hajara man Allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya belum bisa memaksimalkan waktunya, nggak mau ngaji, itu baru namanya hijrah. Udah nggak zaman, saudara, sekarang nongkrong. Sekarang zamannya anak muda ngaji, itu baru namanya hijrah. Makanya oleh karena itu, saudara, pada kesempatan kali ini bicara soal hijrah amal soleh, saya pengen ngasih satu amalan yang luar biasa untuk umat Islam yang hadir di sini. Amalnya sederhana, mudah, gampang, tapi pahalanya besar, luar biasa, saudara. Sebelum saya lanjutkan, saya mau lihat dulu jam berapa nih. Jam 11 kurang. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Udah malam. Lanjut. Yakin? Betul. Lanjut terus. Saya mau dengar mana semangatnya, lembak, angkat tangannya, takbir.
Sallu ala nabi. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan kasih satu amalan. Amalannya ini sederhana, saudara, tapi pahalanya sama seperti haji. Mau tahu apa kagak? Mau tahu atau tidak? Haji sekarang susah, betul? Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umroh, insya Allah. Tapi jujur susah mau haji. Kemarin nih Bu, lagi zaman corona nih sekarang, biasanya jamaah haji itu jumlahnya 2.500.000 orang biasanya. Tapi tahun ini gara-gara corona, yang haji di Baitillahil Haram cuma 1.000 jamaah haji, saudara. Dari seluruh dunia cuma 1.000 orang. Lebih ramai yang hadir tabligh akbar di sini daripada yang haji tahun ini, saudara. Susah luar biasa. Jangankan di musim corona begini, nggak lagi musim corona aja mau berangkat haji, Masya Allah, daftar sekarang berangkatnya bisa 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, betul? Itu kalau pakai jalur reguler. Kalau pakai jalur yang eksekutif langsung 1 tahun berangkat, tapi bayarnya 300 juta 400 juta, nggak mudah, saudara. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyediakan buat kita amalan-amalan. Manakala kita lakukan, meskipun kita belum bisa haji, tapi kita mendapatkan pahala haji, saudara. Saya mengatakan seperti ini, Pak Bu, bukan berarti ini bisa menggantikan haji, bukan. Haji tetap rukun Islam, nggak bisa digantikan. Orang yang mampu man istata'a ilaihi sabila tetap wajib dia untuk haji. Barang siapa yang mampu tapi nggak haji, na'udzubillah min dalik, maka dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, kata Nabi. Na'udzubillah min. Tetap haji tidak bisa tergantikan. Di dalam haji ada khosais, keistimewaan yang tidak didapatkan di selain haji, saudara. Akan tetapi kita yang belum bisa haji ini nggak perlu sedih, Bu, Pak. Kita nggak perlu resah, nggak perlu gelisah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rahmatnya buat kita semua, Rasulullah udah nyediain amalan-amalan yang sederhana, gampang, mudah, tapi kalau kita lakukan mendapatkan pahala haji. Alhamdulillah. Apa saja amalannya? Yang pertama, perhatiin baik-baik nih Pak Bu, perhatiin baik-baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajil muhrim. Amalannya gampang, kita bisa amalkan setiap hari. Apa amalannya, kata Nabi? Yang pertama, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, dalam keadaan sudah berwudu. Keluarnya kemana? Ila salatin maktubatin, keluarnya untuk salat berjamaah. Manakala dia lakukan itu, pahalanya nggak tanggung-tanggung, kata Nabi. Falahu mithlu ajril hajil muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji yang ihram. Alhamdulillah. Masya Allah. Gampang nggak amalnya? Jawab yang jujur. Mudah atau tidak? Mudah dibandingkan orang berangkat haji. Mesti bayar visa, mesti nunggu sekian tahun, mesti bayar tiket, bayar hotel. Ya Allah, kata Nabi, gampang kalau kamu mau sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Setiap kau sholat 5 waktu ke masjid, keluar dari rumah dalam keadaan berjamaah, maka pahalanya adalah pahala haji. Masya Allah. Jawab lagi sekali lagi yang jujur, gampang atau tidak amalnya? Mudah atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Tapi sayangnya kok masih kosong masjid-masjid kita. Betul? Sholat 5 waktunya sepi.
Jawab yang jujur. Andai kata, ini kampung apa namanya nih? Hah? Tapos Caang. Andai kata disediain satu pesawat buat orang Tapos Caang, orang Tapos Caang yang mau haji, maka naik ke pesawat tersebut gratis. Kira-kira berebut atau tidak? Berebut atau tidak? Oh, ibu-ibu begitu berebut masuk langsung keluarnya selop digetak, saudara. Tapi jangan berhayal, orang Tapos Caang disediain satu pesawat, terlalu jauh. Kita berhayal yang jauh, saudara, padahal yang depan mata ada. Kau sholat berjamaah 5 waktu, dapat pahala seperti orang haji, orang ihram, saudara. Luar biasa. Tapi kenapa masjid kita masih sepi? Karena kita belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai di malam, saudara, tancapkan dalam hati, ya Rabb, kami sudah tahu ya Allah, pahalanya begitu besar ya Allah. Kami nggak mau sia-siakan ya Allah, khususnya yang kaum laki-laki. Kalau yang perempuan lebih afdol sholatnya di rumah. Insya Allah dengan niat itu ibu-ibu udah dapat pahala itu sholat di rumah. Yang penting niatnya ditancapkan. Karena sholat perempuan lebih afdol di rumah, saudara. Kecuali kalau masjid ditemani dengan mahramnya. Tapi laki-laki, maka dia punya kewajiban untuk menghidupkan masjid, saudara. Makanya pahalanya begitu besar. Sahabat dulu kalau udah ketinggalan sholat berjamaah di masjid nyesal luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu saat beliau lagi berkebun di Madinah. Ketika beliau jadi khalifah, ketika berkebun beliau lupa, nggak sadar, nggak ngeh, saking asiknya ternyata udah sholat asar di masjid, saudara. Begitu sholat asar selesai, beliau sadar, ya Allah, saya ketinggalan sholat asar gara-gara saya berkebun. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar, saudara? Ini kebun udah menghalangi saya mendapatkan pahala sholat asar. Maka detik ini kebun ini saya wakafkan untuk umat Islam sebagai tebusan saya ketinggalan sholat asar, saudara. Cuma satu kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok begitu nyesalnya Sayyidina Umar? Karena tahu pahalanya besar. Karena tahu rugi kalau ditinggalkan. Makanya Nabi Muhammad kasih tahu, kau sholat keluar dari rumah dalam keadaan bersuci menuju masjid, sholat 5 waktu, maka kau mendapatkan seperti pahala orang yang haji, yang ihram. Haji sekaya apapun orangnya hanya bisa haji setahun sekali, saudara. Nggak ada ceritanya orang bisa haji setahun lebih dari sekali, saudara. Tapi sholat 5 waktu tidak butuh duit, tidak butuh orang kaya. Sehari 5 kali dia bisa mendapatkan pahala orang yang berhaji. Alhamdulillah. Makanya nggak heran Nabi sudah janjikan pahala yang begitu besar. Ketika di Madinah begitu ada sahabat-sahabat yang nggak mau sholat berjamaah di masjid, itu Nabi sampai hamamtu, kata Rasulullah, aku punya keinginan. Saking marahnya Nabi, itu orang-orang yang nggak sholat di masjid aku pengen bakar rumahnya, kata Rasulullah, saudara. Saking marahnya Nabi. Oleh karena itu, saudara, pahala besar di depan mata kita. Tinggal masuk, nggak pakai luarkan biaya. Apalagi yang masih sehat. Kalau sampai ini disia-siakan, maka rugi. Na'udzubillah min. Kalau gitu saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Tapos jawab yang kompak. Kira-kira siap ramaikan masjid? Orang keras siap ramaikan masjid? Siap hidupkan masjid? Siap istiqamah berjamaah? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Itu yang pertama, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuh. Kata Rasul SAW, Pak Bu, perhatiin baik-baik nih, perhatiin baik-baik. Man ghada ilal masjid, lagi-lagi berkaitan dengan masjid. Barang siapa yang pergi ke masjid,
la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia tidak punya tujuan kecuali untuk belajar kebaikan, ngaji. Keluar dari rumah tujuannya ngaji. Ini masjid apa namanya nih? Al-Ikhlas. Ada pengajian mingguan atau tidak? Ada pengajian mingguan, diasuh oleh guru-guru kita. Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali untuk belajar, au yu'allimahu, atau untuk mengajar bagi para ustadz dan kiai. Apa kata Nabi? Kana lahu ka'ajri hajin taman hijjatuhu. Maka dia mendapatkan pahala orang yang haji sempurna hajinya, saudara. Alhamdulillah. Bapak Ibu kalau berangkat jauh-jauh haji belum tentu sempurna dapat pahalanya. Mungkin kadang-kadang ada niat ria karena niat pengen dipanggil haji. Kadang-kadang ada yang hajinya politik, kaya dari awal tapi nggak mau haji. Begitu mau nyalek, nyalon jadi gubernur, jadi bupati, baru haji. Yang begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Banyak yang begitu, saudara. Belum tentu haji kita sempurna. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang siapa yang menuju ke masjid untuk belajar, untuk ngaji, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya, saudara. Jawab yang jujur, pengajian mingguan di Masjid Jami' Al-Ikhlas rame seperti ini atau tidak? Boro-boro. Yang datang yang 50 tahun ke atas. Betul? Betul? Masya Allah. Tabligh akbar bagus, Pak Bu, bagus tabligh akbar. Saya setuju, bagus. Itu siap dihidupkan. Tapi demi Allah, andai kata Anda hadir pengajian mingguan jauh lebih baik lagi, saudara. Kenapa? Karena di tabligh akbar kita dihidupkan ghirah kita, semangat kita. Tapi ghirah tanpa ilmu nggak ada artinya. Ilmu di tabligh akbar nggak bisa disampaikan secara utuh. Kita nggak bisa belajar wudu di tabligh akbar, nggak bisa belajar sholat di tabligh akbar, nggak bisa belajar cara puasa di tabligh akbar. Tidak bisa. Tapi itu semua kita bisa belajar di masjid, saudara. Kita bisa belajar dari pengajian. Makanya, saudara, saya lebih senang kalau anak-anak ini semangat daripada hadir pengajian, saudara. Hadir tabligh akbar saya senang, hidupkan, siarkan. Tapi demi Allah, kalau anak-anak muda ini rajin ngaji setiap minggu bersama para alim ulama, maka saya jauh lebih senang, lebih gembira lagi, saudara. Oleh karena itu kita udah tahu pahalanya luar biasa. Jangan disia-siakan, Pak Bu. Mulai besok kalau pengajian mingguan di masjid, hadir, karena pahalanya pahala alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Kemudian yang keempat, yang ketiga, saudara. Yang keberapa? Kira-kira lanjut tapi jangan ini. Yakin? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga lebih gampang lagi, Bu Pak. Lebih gampang lagi. Ada sahabat yang datang ke Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahabat ini bukan dari kalangan ekonomi yang menengah ke atas pada saat itu. Mereka ngeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahli duthur minal amwal bidarajatil ula wa ni'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yatasaddaqun wa yujahidun. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya tuh enak banget ya Rasulullah. Mereka bukan ngiri karena uangnya, Pak Bu, bukan. Enak kenapa kata mereka? Iya ya Rasulullah, mereka bisa dapat derajat tinggi di surga ya Rasulullah. Bagaimana tidak? Kami puasa, mereka sama puasa. Kami sholat, mereka juga sholat ya Rasulullah. Tapi bedanya ya Rasulullah, mereka punya uang lebih. Uangnya mereka bisa pakai buat haji, uangnya mereka bisa pakai buat umroh, bisa pakai buat jihad,
mereka bisa pakai buat sedekah ya Rasulullah, kami nggak bisa ya Rasulullah. Kami iri dengan mereka berderajat tinggi di sisi Allah, sedangkan kami nggak dapetin itu. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Kata Rasulullah, maukah kalian aku kasih tahu satu amalan? Manakala kalian amalkan hal tersebut, kalian bisa susul mereka yang telah mendahului kalian, dan yang setelah kalian tidak bisa mengimbangi dan menyusul kalian. Apa amalan itu ya Rasulullah? Ternyata amalannya gampang Pak Bu, udah diajarin sama kiai-kiai kita, udah diajarin sama habaib-habaib kita. Cuman kadang kita nggak gampangin, nggak ngamalin. Apa amalannya? Luar biasa mudah. Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salah thalathan wa thalathin. Ya Allah, gampang banget ternyata amalan yang bisa nyusul. Apa amalannya? Amalannya Bu, kata Nabi, setiap selesai sholat jangan ditinggal baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jawab yang jujur, amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya engkau bisa ngalahin mereka yang haji, yang umrah, yang sedekah, kata Rasulullah. Manakala kau tidak mampu baca ini, kau bisa kalahkan itu. Masya Allah. Sekali lagi jawab yang keras, yang jujur. Gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Besar atau tidak? Tapi diamalkan atau tidak? Nah, gampang diamalkan tidak? Ngacir baik. Gampang Bu, sebentar nggak sampai 3 menit. 3 menit paling lama. Subhanallah 33 kali itu paling 1 menit saudara. Cuma 3 menit tapi pahalanya luar biasa. Tapi sayang, seribu sayang, kadang-kadang selesai sholat nggak sabar pengen buru-buru buka handphone lagi, nggak sabar pengen buru-buru ngobrol. Kenapa sih nggak duduk sebentar aja? Belum lagi amalan yang lain. Kata Nabi, ayat kursi kalau dibaca setelah sholat itu, kata Nabi SAW, laisa bainahu bainal jannah hijab illal maut. Nggak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Artinya kalau orang istiqomah baca ayat kursi setelah sholat, maka kalau mati masuk surga. Nabi yang ngomong Bu, bukan saya, bukan Pak Kades yang ngomong, bukan. Nabi yang ngomong. Luar biasa, pahalanya besar, amalannya gampang. Kenapa? Karena Nabi tahu kita nih umat Nabi Muhammad kalau dikasih amalan yang berat-berat nggak mampu. Akhirnya kalau amalannya berat-berat semua kita masuk neraka. Nabi kasih amalan yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Nih Nabi bagikan tiket masuk surga buat kita saudara. Tapi sayang kita lalai, kita tinggalkan pengen buru-buru selesai. Padahal setelah sholat itu kata ulama waktu mustajab untuk doa. Ibu doa apa kalau selesai sholat digabul sama Allah, hajat-hajat itu dimudahin semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh karena itu saudara, hari ini kita udah tahu ini amalan mudah tapi pahalanya luar biasa. Karenanya saya minta mulai detik ini amalkan. Kalau selesai sholat amalkan. Baca subhanallah berapa kali Bu? Alhamdulillah berapa kali? Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Gampang, sederhana. Amalkan, insya Allah hidup kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu. Itu yang ketiga, kira-kira jelas atau tidak? Insya. Kemudian yang keempat, yang terakhir saudara, dalam sebuah hadis, ini yang paling penting nih, dengerin anak-anak khususnya nih, anak-anak muda nih. Yang keempat, yang terakhir, ini yang paling penting. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, ashtahil jihad wa lam aqdir alaih. Rasulullah, aku pengen jihad ya Rasulullah, tapi aku nggak mampu.
Sahabat ini ada uzur, entah uzurnya sakit atau uzur yang lainnya. Dia pengen jihad, pengen gabung tapi nggak mampu. Dia pengen dapat seperti keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berjihad. Makanya dia minta itu sama Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Hal baqiya min walidayka ahad. Kalau kamu nggak mampu jihad, saya mau tanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Perhatikan baik-baik yang masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua, perhatikan baik-baik. Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Kata Rasulullah. Dia mengatakan, "Na'am ummi ya Rasulullah." Ya, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Rasulullah begitu dengar dia mengatakan ibunya masih hidup, apa kata Nabi saudara? Fas'alillah fi birriha. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau memang ibumu masih hidup, maka sungguh-sungguhlah cari ridha Allah melalui berbakti kepada orang tuamu, saudara. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, fa idza fa'alta dzalik, kalau kau bisa bakti kepada ibumu, kepada ayahmu, kepada orang tuamu, kata Rasulullah, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Saudara, di dalam ilmu balaghah dijelaskan jumlah ismiyah itu tufidu thubut. Kalau ada jumlah ismiyah mubtada khabar dalam konteks seperti ini, maka tufidu thubut, itu punya arti thubut. Artinya apa? Tetap, saudara. Berarti bagaimana penerapannya dalam hadis? Kata Nabi, kalau engkau bakti sama ibumu, hormati ibumu, melayani ibumu, maka seolah-olah engkau selalu dalam keadaan haji, selalu dalam keadaan umrah, selalu dalam keadaan jihad di jalan Allah, saudara. Masya Allah. Orang haji, Bu, cuma bisa setahun sekali. Itu pun begitu haji cuma 4 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, saudara. 4 hari, 5 hari normalnya. Orang umroh sekali-sekali. Jihad ada syaratnya, nggak sembarangan orang bisa jihad. Tapi kalau kau lakukan ini bakti sama ibumu, engkau setiap hari jihad, engkau setiap hari haji, kata Nabi, engkau setiap hari umrah. Kalau mau pakai bahasa yang lebih ekstrim lagi, saudara, kalau kau bakti sama ibumu, kau dapat ridho dia, kau senangkan dia, nggak usah jauh-jauh, Ka'bah ada di rumahmu, saudara. Arafah ada di rumahmu, Multazam ada di rumahmu, Hajar Aswad ada di rumahmu. Tapi kita lalai, kita sia-siakan, bahkan kita sakiti hatinya. Kadang-kadang mohon maaf, ada yang udah jadi suami lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Saya bukan berarti mengatakan kita harus menzalimi istri untuk hormati ibu, enggak. Istri punya hak, wajib dipenuhi hak istri, saudara. Tapi ketika ada perbenturan antara istri dan ibu, haram seorang lelaki mendahulukan istrinya, saudara. Ibumu yang besarkanmu, ibumu yang lahirkanmu, kenapa kau sakiti dia gara-gara seorang perempuan, saudara? Makanya nggak heran kalau sampai Nabi Muhammad mengatakan mal'un man qaddama zaujatahu ala ummih. Laknat dari Allah bagi mereka yang mendahului istrinya dari ibunya, ibadallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari ini semua, saudara. Makanya mulai malam hari ini saya ingatkan anak-anak muda ini yang masih punya orang tua, kau beruntung. Itu keramatmu. Itu yang harus kau junjung tinggi. Jangan sampai kau sakiti. Begitu kau sakiti, sial hidupmu, sial. Pegang omongan saya, saudara. Begitu kau durhaka sama ibu, sial. Sepintar apapun engkau, sehebat apapun engkau, setinggi apapun kau belajar, kau durhaka sama ibu bapakmu, sial hidupmu. Gak akan ada keberkahan, saudara. Tidak akan ada keberkahan. Jangan cuma kalau ada habaib cium tangan luar biasa, ada kiai cium tangan luar biasa, tapi sama ibu tidak ada hormat, tidak ada artinya, saudara. Hormat habaib bagus, hormat kiai harus, hormat ustadz wajib, tapi hormat orang tua jauh lebih wajib lagi, saudara. Demi Allah, kalau anda cari keberkahan dari saya, keberkahan yang ada pada saya nggak ada apa-apanya dibanding keberkahan yang ada pada orang tua anda. Makanya pulang dari tempat ini jangan sia-siakan. Mumpung orang tua kita masih hidup,
dan yang orang tuanya sudah meninggal, berbaktilah dengan cara nyambung silaturahmi daripada orang tuanya. Kirimin Fatihah, kirimin pahala bacaan, mereka tunggu dalam kuburnya. Saudara, fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun mujahid. Kalau kau bisa bikin senang orang tuamu, bikin bahagia orang tuamu, maka setiap hari kau dalam keadaan jihad, dalam keadaan umrah, dalam keadaan haji. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Tadi semuanya total ada berapa amalan? Kurang kompak, ada berapa amalan? Yang pertama sholat berjamaah, yang kedua yang ketiga yang keempat berbakti pada orang tua. 4 amalan ini kita amalkan, siap-siap Anda panen pahala di akhirat ibadah Allah. Tapi sekali lagi saya tekankan, bukan berarti ini bisa menggantikan haji ya. Saya nggak bilang ini bisa menggantikan haji. Haji tetap rukun Islam. Kewajibannya tidak akan pernah dihapus sampai yaumil qiyamah. Selama kita mampu, wajib untuk berhaji. Haji tetap punya keistimewaan yang tidak dimiliki di ibadah-ibadah lain. Mudah-mudahan kita semua bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Akan tetapi, manakala kita belum bisa haji, nih di depan mata kita ada amalan-amalan tanpa biaya, tanpa harus berangkat, tanpa naik pesawat, tanpa visa, tanpa bayar hotel, tanpa capek-capek jalan jauh. Saudara, manakala kita amalkan, maka setiap hari kita bisa mendapatkan pahala haji, insya Allah. Makanya jawab yang kompak, kira-kira siap untuk sholat berjamaah? Orang keras, siap sholat berjamaah? Siap untuk rame-rame ngaji? Siap untuk hidupkan zikir? Siap berbakti pada orang tua? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik. Ini yang ingin saya sampaikan, saudara. Ini jam berapa nih? Udah mau 11:30. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru keluar, saudara. Kalau orang Tapos Lebak kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada 2 poin lagi, saudara. Yang pertama, kita kemarin baru saja merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Saudara, kenapa kita merayakan 17 Agustus? Karena jas merah, kita tidak mau sampai lupakan sejarah. Sejarah wajib untuk kita ingat, untuk memicu daripada cinta kita kepada tanah air, memicu cinta kita kepada Indonesia. Indonesia benderanya merah putih. Bendera merah putih ini nggak sembarangan, Pak Bu, tapi sudah mendapatkan restu daripada para aulia Allah, restu daripada para kekasih Allah, restu daripada para habaib, restu daripada para kiai. Salah seorang ulama besar di Palu yang saat ini namanya dijadikan nama bandara, yaitu Al-Allamah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, wali besar. Beliau di masa hidupnya saat itu, beliau wafat sekitar 54 tahun lalu. Di akhir hayat beliau, dalam keadaan sudah tua, ini di Indonesia Timur, bukan Indonesia Barat, aksesnya susah. Tapi di akhir hayat beliau, di masa hidupnya, beliau sudah berhasil membangun lebih dari 500 madrasah di Indonesia Timur, saudara. Sekarang madrasah beliau Al-Khairat sudah lebih dari 1.500 cabang, ya Allah. Wali besar. Beliau mengatakan dalam syairnya, ketika Indonesia dinyatakan merdeka, Bung Karno membacakan proklamasi. Apa beliau sampaikan syairnya? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal baydha'u. Setiap umat memiliki simbol kemuliaan, simbol kebanggaan. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih, saudara. Kenapa merah putih? Merah adalah darah, saudara. Putih adalah tulang, karena Indonesia dimerdekakan bukan gratis, saudara. Betul? Indonesia bisa merdeka bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, tapi Indonesia merdeka karena darah para ulama, tulang para ulama yang dipatahkan sampai tetes darah terakhir
jaga Indonesia, jaga NKRI. Jangan sampai negeri kita dipecah, saudara. Jangan sampai negeri kita digerogoti oleh asing dan asing. Kita sudah baca proklamasi kemerdekaan memang, tapi sampai sekarang ekonomi kita masih dijajah, saudara. Betul. Mayoritas kekayaan kita bukan milik orang Indonesia, tapi dikuasai oleh asing dan asing. Apa yang tidak ada di Indonesia? Apa yang tidak ada? Kekayaan alam ada, semuanya dari Sabang sampai Merauke saya keliling luar biasa, Pak Bu. Tapi orang miskin kok makin banyak, orang susah kok makin banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal negeri kita kaya, ini warisan nenek moyang kita, saudara, warisan leluhur. Kenapa kok bisa demikian? Kekayaannya melimpah, tapi yang miskin makin banyak, yang susah makin banyak. Jawab yang jujur, jawab yang jujur. Saat ini di Indonesia yang miskin banyak atau tidak? Yang susah banyak atau tidak? Yang melarat banyak atau tidak? Padahal Indonesia kaya. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Jawabannya satu, Indonesia nggak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur, saudara. Betul? Mau sebanyak apapun harta negara, kekayaan bangsa, tapi kalau malingnya dibiarkan, maka negeri ini tidak akan pernah makmur, saudara. Betul? Kenapa kok bisa itu maling-maling bebas, seenaknya ngerampok duit rakyat, baik rampok dengan cara yang legal atau yang ilegal? Karena rampok ada juga yang dengan cara legal, saudara. Ada, jangan cara halus tuh ada. Kenapa kok bisa terjadi? Salah satu jawabannya karena ulamanya banyak yang diem, karena ulamanya banyak yang bungkam, karena banyak yang takut menyuarakan kebenaran, karena banyak yang takut bela kezaliman. Padahal Nabi sudah katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mengatakan, bukan saya. Kata Rasulullah, satakunu ba'di umara yaghlimun wa yakdzibun faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid alayya al-haud wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-haud. Kata Rasulullah, hati-hati kalian, kata Nabi Muhammad, hati-hati, nanti setelah aku, kata Rasulullah, akan datang satu zaman banyak pejabatnya, pemimpinnya yakdzibun, yang tukang bohong. Banyak atau tidak? Berarti yang Rasulullah sampaikan benar atau tidak? Betul atau tidak? Udah kenyang rakyat dibohongin, saudara, mulai yang dari tinggi sampai rendah, macam-macam kebohongan. Wa yaghlimun, dan banyak yang zalim. Giliran ulama dianggap salah, ditangkapnya cepat, saudara. Bahkan Habib Bahar bin Semit yang kesalahannya cuma karena bela nasabnya Rasulullah, bela kehormatan Rasulullah, dipenjarakan, bahkan sampai dipindah ke Nusa Kambangan, tempat teroris, saudara. Giliran penista agama, aman, aman. Itu Ade Armando aman, Abu Janda dilaporkan berkali-kali aman, saudara. Desi dilaporkan berkali-kali aman, Busuk dilaporkan berkali-kali aman. Belum lagi koruptor-koruptor yang diperlakukan dengan tidak adil, saudara. Jawab yang jujur, kira-kira seperti ini adil atau tidak? Adil atau zalim? Berarti yang dikatakan Rasulullah akan banyak pemimpin-pemimpin pejabat yang zalim, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala itu terjadi, manakala seperti ini terjadi, kata Rasulullah, faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membantu kebohongan mereka, yang membenarkan kebohongan mereka, wa anahum ala zulmihim, dan membela kezaliman mereka, kata Rasulullah apa? Falaysa minni wa lastu minhu, dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian darinya, dan dia tidak akan aku persilahkan untuk minum di telagaku nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min. Ya Allah Pak Bu, kalau nggak diakuin pejabat sabodo teuing. Betul? Nggak diakuin sama orang kaya sabodo teuing. Nggak peduli. Tapi kalau nggak diakuin sama Rasulullah, mau minta tolong sama siapa? Kalau nggak diakuin sama Rasulullah, mau jadi apa? Itu kata Nabi Muhammad. Kamu benarkan kebohongan mereka, kamu dukung kezaliman mereka, kamu
kamu tunduk jadi kacung-kacung mereka, maka kamu bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu, dan kamu tidak akan aku persilahkan minum nanti di telagaku di hari kiamat, saudara. Tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad, wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun aliyyan haut. Barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak mendukung kezaliman mereka, apalagi kalau dia suarakan kebenaran, saudara, apalagi kalau dia lawan itu kezaliman, maka apa kata Nabi Muhammad, fahuwa minni wa ana minhu, maka dia bagian dariku dan aku bagian darinya, wa huwa waridun alayyan haud, dan dia nanti akan minum di telagaku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua bisa minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakuin sama Rasulullah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Masya Allah. Makanya saudara, kalau udah dapat pengakuan Rasulullah, apapun tantangannya nggak peduli, saudara. Saya mengatakan demikian bukan berarti ngajarin untuk berontak, nggak. Berontak hukumnya haram. Di dalam Islam bughat itu hukumnya haram, saudara. Akan tetapi bukan berarti kita nggak boleh berontak, lantas kita diam terhadap kemunkaran. Berontak memang haram, tapi amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran hukumnya wajib, saudara. Oleh karena itu, kalau udah dapat pengakuan dari Rasulullah, nggak peduli dengan siapapun, saudara. Nggak peduli dengan siapapun. Kalau udah dapat pengakuan dari Rasulullah, nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah mundur untuk bela Islam sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya jawab yang kompak, Lebak siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap bela Islam, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela habaib, siap bela ulama. Nanti ditangkap, sebudut hing, nanti dipenjara, nanti diusir, nanti ditonjok, nanti dibunuh. Sebudut hing, maju terus, yakin, betul. Semua Lebak angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya terakhir sebagai penutup, saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca sholawat badar, saudara. Dulu sholawat badar dipopulerkan oleh para habaib kita ketika PKI sedang rame-ramenya di Indonesia, saudara. Sholawat badar dipopulerkan salah satunya untuk ngimbangin genjer-genjer, saudara. Itu dipopulerkan di mana-mana dengan harapan umat Islam mendapatkan semua tetap duduk kecuali laskar nanti yang akan bertugas. Semua tetap duduk, tidak ada yang berdiri. Sholawat badar dikumandangkan oleh para habaib, para alim ulama kita, tujuannya untuk